Ya, selamat malam Pak Zikri. Selamat malam, Dis. Oke, Muslim ya. Oh, udah pasti, Oke, udah baik pasti. Pak Zikri. Silakan Pak Zikri, apa yang mau Anda sampaikan, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Anda. Ini ada 13.600 orang menonton di TikTok dan di YouTube kurang lebih ada 3-4 ribuan orang. Silakan gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan sesuatu yang merupakan kebenaran menurut versi agama Islam Anda. Silakan. Ada nggak debater Kristen yang berani? Ada nggak debater Kristen? Maksudnya? Yang berani tampil di depan umum, jangan lari-lari ke luar negeri. Ada nggak debater Kristen? Ada nggak debater Kristen yang berani tampil di muka? Maksudnya berdebat. Berdebat dengan Islam. Mau berdebat kayak mau apa kayak, ada nggak yang berani? Jawab aja gitu. Jawab ada atau berani enggaknya tampil di muka umum. Apa susahnya Yang bukan sih? debater saja banyak yang tampil di muka umum gimana? Ini Muslim ini membuat kata-kata aja nggak bisa, nggak lulus loh. Ada nggak debater Kristen yang berani tampil di muka umum? Ya banyak lah, gimana? Siapa? Loh, contoh misalnya Pak Esra Soru, dia tampil di muka umum, dia khotbah di gereja. Itu kan pendeta, bukan debater. Maksudnya debater itu gimana? Yang sering berdebat itu kan dengan orang Muslim begitu kan? Iya, iya. Ya Pak Esra itu berdebat dengan orang Muslim. Mana? Itu dia pendeta. Mana gimana? Contoh aja kamu nih, Dis. Kamu ini, Dis. Contoh aja kamu, ya kan? Mana berani kamu? Tidak berani. Saya berdebat dengan, saya pernah melakukan debat agama tahun 2014. Pada waktu itu yang mengadakan adalah Mualaf Center Indonesia. Sebelum kamu lari ke Amerika, iya. Iya, karena kalau orang Islam ketika berdebat, mereka nggak bisa jawab. Lalu mereka teriak, Allahu Akbar, darahmu halal, kamu menista Muhammad, halal darahmu. Makanya saya bilang, umat muslim tidak bisa debat, umat muslim bisanya mempersekusi orang. 2014, kalau tidak percaya, sebentar. Kalau tidak percaya, tanya, tenang. Gak usah kamu berkoar-koar kayak itu, Dis. Gini aja. Kamu bilang katanya tidak berani berdebat. Kalau yang gentleman, kalau yang laki-laki gentleman itu ya, bukannya share gitu, bukan kayak gitu caranya, Dis. Iya. Kalau yang gentleman itu caranya tidak seperti itu, tidak teriak-teriak darah halal. Kamu kan berani ngomong itu kan lantaran dari Amerika, ya kan? Kata siapa saya tidak berani berbicara? Indonesia. Pada waktu itu 2014 saya berdebat. Aduh, itu cerita usang itu, Dis. Sekarang kamu kan nggak berani. Ya, karena saya tahu kelakuan orang Islam bagaimana. Teriak dari Amerika kan? Teriak kamu dari Amerika. Kamu setting kayak. Jadi bisa nggak kamu bantah? Udah jelas-jelas. Jadi bisa nggak intinya kamu bantah saya? Apanya? Mau dibantah? Yang saya utarakan itu bisa kamu bantah nggak? Buat apa aku membantah kamu? Kalau memang karena nggak bisa bantah. Ya, betul tidak? Oke, sebentar. Betul tidak Muhammad? Sebentar. Datang kamu ke Indonesia. Mau ngapain? Jadi di sini tidak bisa menjawab. Di sini ngapain? Di sini apa untungnya? Itu kan kalau di sini kamu kan sudah saya bilang kamu nyari koin. Mereka tidak mampu kalau menjawab. Mereka maunya apa? Mereka maunya membunuh. Karena ingin melaksanakan ajaran Muhammad. Contohnya ya. Coba bisa nggak kamu bantah?
Di Ambon, di Poso, siapa yang bunuh? Bisa nggak bantah? Coba bantah. 3.000 lebih. Lari kemana-mana bahasanmu. Coba gini aja, gini loh. Gini apa? Saya itu 2014 sudah berdebat dengan orang Islam. Kamu kan 2014 saya pada waktu itu yang mengadakan event, yang mengadakan acara pada waktu itu adalah Mualaf Center. Coba kamu sebutkan satu. Siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh umat Muslim? Yang di Bali itu apa itu? Di Bali apanya? Siapa yang di Bali? Awalnya. Tahu bom Bali nggak? Tahu bom Bali? Bom Bali tahu. Oke, siapa pelakunya? Bom Bali tak. Siapa pelakunya? Pelakunya siapa? Pelakunya? Imam Samudra. Oke, Muslim nggak dia? Muslim. Oke, melakukan atas dasar apa dia? Mana yang dulu bom Bali pada Ambon? Sudahlah, Zikri. Zikri. Intinya begini, jangan melebar. Jangan melebar dulu kemana-mana. Seperti bencong, nggak berani. Begini, kalau kita mau baik, mau teratur, gantian bicaranya gimana? Teriak kamu dari luar negeri. Kamu bilang begini begitu. Karena kamu tidak mampu membantah ketika saya berbicara tentang fakta-fakta. Paku aja belum kamu beli satu batang, yuk. Mau pilih rumah apologet. Alah. Paku, batu, rumah apologet, lari. Kau lompat-lompat kayak kodok. Yang mana yang kau bahas itu sebenarnya? Lari ke rumah apologet, lari ke sini, lari ke lompat Poso, lari. Tadi coba kalau diskusi itu satu tema kita bahas. Umat Muslim itu pembunuh kata kamu. Siapa yang bunuh? Umat Muslim nih. Kamu saya tunjukin hadisnya. Baik. Kita akan tunjukkan. Apakah Muhammad itu diutus untuk yang di Ambon di Poso itu siapa yang bunuh? Nih. Baik. Saya akan tunjukkan nih. Yang di Poso, yang di Ambon itu siapa yang membunuh itu? Hah? Baik, saya akan tunjukkan hadisnya ya. Baik. Dia belum tahu kelakuan nabinya, saudara-saudara. Baik. Saya akan tunjukkan bagaimana Muhammad itu memang disuruh untuk membunuh manusia. Perhatikan. Ini hadisnya. Kelihatan ya? Nih, di dalam Sunan At-Tirmizi 2531. Apa kata Muhammad? Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami. Baca dulu. Yung. Oke, baik. Baik. Yung, baca dulu, Yung. Saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Hanat, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Al-Masih dari Abu Sahih dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Jangan modal terjemahan. Oke, jadi terjemahnya salah. Modal terjemahan kamu, Yung. Oke, jadi terjemahnya salah. Kamu nggak ngerti. Apa yang dimaksud orang itu kamu nggak ngerti. Udah, coba jelaskan sama saya. Terjemahan. Oke, saya nggak ngerti. Oke, saya tidak mengerti. Silakan jelaskan kepada saya. Silakan kamu bacakan. Silakan kamu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, jadi saya tidak mengerti bahasa Arab ya. Oke, jelaskan. Kamu sekarang menjelaskan, silakan. Ini tajwidnya. Makanya ini harus dipahami nahu sorob balaghah jungkir baliknya. Sampai tahun depan
Kan kamu hanya menjelaskan huruf hijaiyah. Coba, kamu yang jelasin sama saya. Coba jelasin. Kalau kamu mau belajar sama saya, pulang ke sini, jangan di medsos. Ya? Jadi maksudmu belajar? yang oke, begini. Jadi maksudmu yang mengartikan ini mereka bengak yang mengartikan ini. Bukan yang mengartikannya yang bengak. Oke, kalau begitu bagaimana pengertiannya? Coba kamu jelaskan sama saya. Kamu mau belajar sama saya. Kalau mau belajar, pulang, jangan di sini. Kalian sudah lihat kan? Ya? Mereka jangan tidak akan berani dalam diskusi mereka keok. Apa kata Muhammad? Perhatikan. Siapa yang keok? Rasulullah bersabda, saya pernah saya di diperintahkan. Nih, ini tujuan Muhammad datang ke dunia. Perhatikan. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Yung kafir. Apa yang kamu omongin ini, yung kafir? Tidak bisa dia membantahnya. Apa yang kamu omongin itu? Jadi betul atau tidak Muhammad diutus untuk memerangi manusia? Woi, itu kau kira kau samain sama Bibel kau? Alah. Kalau Bibel kau ya bisa kayak baik, gitu. intinya begini. Saya cuma mau bilang begini sama kamu. Ketika kamu berkata kepada saya, Edis, apakah kamu pernah berdebat secara langsung, diskusi secara langsung? Pernah. Tahun 2014 yang mengadakan acara pada waktu itu adalah Mualaf Center Indonesia. Siapa ketuanya? Mana buktinya? Buktinya mana? Saya ngomong di hadapan 18.000 orang ini, bukan saya asal-asal ngomong. Mana? Tenang. Tanya. Buktinya mana, Yung? Kamu jangan asal ngomong aja, Yung. Tanya sama yang namanya Hani Kristianto. Berarti kamu tidak makan ini kan? Aku tengok ini, kamu kalau tidak berdusta dalam satu hari, kamu nggak bakalan makan. Baik. Ya. Kalau misalnya terbukti, kamu barusan ngomong, ya, tahun 2014 kamu mana? Coba tengok. 2014 saya itu mengadakan diskusi dengan Mualaf Center Indonesia. Contohnya kamu pada waktu itu sama Nandar punya video. Ya, baik, kau di bawah sana. Tidur kau di bawah sana.